Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dema Isnia dari Universitas Islam Negeri Ar-Rani di Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Jadi dalam video ini saya akan membahas materi mengenai akuntansi zakat. Pengertian dari zakat itu sendiri adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau disebut dengan muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat ini dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Kemudian dari PSAK 109 menyatakan bahwa akuntansi zakat adalah proses perhitungan dan pengukuran harta wajib zakat untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki oleh harta yang dimilikinya. Kemudian, siapa yang wajib mengikuti PSAK 109 itu adalah berlaku bagi amil yang menerima dan menyalurkan dana zakat dan infak atau sedekah. Jadi yang termasuk di dalamnya ini ada amil zakat dan juga lembaga amil zakat. Sedangkan ini tidak berlaku pada entitas syariah yang menerima dan menyalurkan dana yang menerima dan menyalurkan dana zakat dan infak atau sedekah namun bukan sebagai kegiatan utamanya. Maka dia tidak wajib mengikuti PSAK 109 ini, tetapi dia wajib mengikuti PSAK 101 yaitu hanya sebagai pihak atau entitas yang melaporkan sumber penerimaan dan penyaluran dana zakat. PSAK 109 jenis dana ini diatur itu ada 3, yaitu dana yang pertama dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak atau sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil, dan dana amil ini digunakan untuk pengelolaan amil. Kemudian yang kedua dana infak atau sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah. Dan yang ketiga dana zakat. Dana zakat ini dana yang berasal dari penerimaan zakat. Khusus dana zakat itu penyalurannya sudah dibatasi oleh nasyarah, yaitu hanya ada 8 aznaf dan tidak diperbolehkan ada penyaluran lain selain 8 aznaf tersebut. Lalu kemudian bagaimana pengakuan penerimaan zakat ini? Jadi pengakuan penerima zakat itu diakui pada saat kas atau non-kas diterima oleh lembaga zakat, diakui sebagai penambah dana zakat sebesar kas, yaitu berupa jumlah kas yang diterima, maka dicatat kasnya di debit atau penerimaannya biasa juga dalam bentuk non-kas. Misalnya zakat peternakan, kemudian pertanian atau perdagangan, itu kan tidak harus penerimaannya secara tunai. Kemudian jika muzaki menentukan mustahik maka dia tidak ada bagian amil. Amil dapat menerima ujroh melalui dana zakat. Ujroh ini diakui sebagai penambah dana amil. Kemudian penurunan nilai aset zakat diakui sebagai jika penurunan diakui sebagai kelalaian amil, maka kerugian dan pengurangan untuk dana amil. Selanjutnya, jika penurunan nilai ini diakui bukan karena kelalaian amil, maka pengurangan dana zakat. Juga jenis transaksi lain, zakat yang disalurkan kepada mustahik non-amil jika sudah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Artinya kan ada non-amil, fakir miskin, mu'alaf dan lain sebagainya. Itu akan dicatat sebagai penyaluran jika mustahik tersebut memang sudah menerima tetapi zakat yang disalurkannya melalui amil lain maka itu belum diakui sebagai penyaluran bila belum diterima oleh mustahik. Nah, amil lain ini tidak berhak mengambil bagian amil, ya maksudnya misalnya Baz menyalurkan kepada las tertentu, maka las itu tidak berhak mendapatkan bagian dana yang disalurkan dari Baz.
tetapi dia bisa mendapatkan ujroh dari bas tersebut, maka amil sebelum ujroh tersebut dari bas maka dia akan mendapatkan ujroh dari bas tersebut atau amil sebelumnya. Nah, dalam kondisi tersebut, penyaluran zakat diakui sebagai piutang penyaluran oleh amil yang awal karena memang dia akan memiliki tagihan ketika dananya memang belum disalurkan kepada mustahik. Sebaliknya, bagi amil yang kedua atau amil lain yang menerima dana amil yang pertama, itu akan dianggap sebagai liabilitas atau kewajiban atau utang penyaluran, dan ini akan berkurang jika sudah disalurkan kepada mustahik yang non amil tadi. Jadi nanti amil berikutnya akan melaporkan jika ini sudah diserah terimakan kepada mustahik, maka amil yang pertama ini akan menghapus piutang tersebut diganti menjadi penyaluran dana zakat. Berikut adalah ilustrasi dari jurnalnya, yaitu penerimaan zakat. Dalamnya ada kas, di mana kas ini di debit, dan aset non kas dan penerimaan dana zakat di kredit. Kemudian jika penyaluran zakat untuk aznaf, maka penyaluran dana zakat atau mualaf di debit dan kasnya di kredit. Kemudian jika penyaluran dana zakat untuk amil, maka penyaluran dana zakat untuk amil itu di debit dan penerimaan dana zakat untuk amil itu di kredit. Nah, untuk contohnya di sini kita bisa lihat misalnya Laz An-Nur menerima zakat secara kas sebesar 10 juta rupiah dari Ahmad Mubarak. Jadi kas ini maka dicatat jurnalnya, yaitu kas sebesar 10 juta rupiah di debit dan penerimaan zakat sebesar 10 juta rupiah di kredit. Kemudian Laz An-Nur menerima zakat berupa beras sebesar 100 kg. Harga pasar beras adalah 7.000 per kilogram. Maka dicatat bahwa persediaan berasnya 700.000 dan penerimaan zakat di kredit sebesar 700.000. Nah, di sini kita bisa lihat contoh yang tadi jika amil menyalurkan kepada amil lain. Jadi misalnya Bas provinsi Jabar menyalurkan bantuan beasiswa melalui Bas kabupaten. Maka jurnalnya ditulis Jurnal Baznas. Nah, di sini kita bisa lihat contoh yang tadi jika amil menyalurkan kepada amil lain. Jadi misalnya Bas provinsi Jabar menyalurkan bantuan beasiswa melalui Bas kabupaten. Maka jurnalnya ditulis Jurnal Baznas Jabar, yaitu piutang penyaluran atau Baznas Simelu sebesar 5 juta dan kasnya masuk ke kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian jurnal Basimelu yaitu kasnya masuk ke debit sebesar 5 juta dan hutang penyalurannya masuk ke kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ketika sudah disalurkan, maka ini akan dicatat sebagai hutang penyaluran sebesar 5 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 5 juta rupiah. Dan Bas Jabar, maka dicatat penyaluran FN-nya F atau M-nya sebesar 5 juta rupiah dan piutang penyalurannya sebesar 5 juta rupiah di kredit. Kemudian penyaluran kepada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil. Misalnya ada program-program pemberdayaan. Itu misalnya belum diakui sebagai penyaluran. Nah, penyaluran dalam bentuk aset ini, aset kelolaannya misalnya rumah sakit, ambulan, dan lain sebagainya. Jadi itu akan diakui sebagai penyaluran bila diserahkan kepada pihak lain. Sedangkan jika penyaluran itu secara bertahap,
bisa dikatakan sudah disalurkan. Jika aset yang dibeli tadi itu akan disusutkan jadi sebesar penyusutannya. Jadi sebesar penyusutannya tadi, dan itu dikelola oleh amil sendiri, maka biaya penyusutannya ini maka itulah yang dianggap sebagai penyaluran. Kemudian ada jenis laporan keuangan amil zakat, itu ada 5. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini sama dengan neraca. Kemudian ada laporan perubahan dana, di mana yaitu mencari selisih atau saldo dana dari penerimaan zakat dan penyalurannya. Kemudian ada dana penerimaan infak dan penyalurannya. Dana penerimaan amil dan penyalurannya itu berupa saldonya masing-masing. Selanjutnya ada dana laporan arus kas. Kemudian ada laporan perubahan aset kelolaan, yang artinya jika lembaga tersebut memiliki aset yang didanai oleh zakat. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.